nih bro, Benedetta jungler, Lapu-Lapu El Nino, Barat Spy, pasti kemungkinan besar kalau begini ceritanya. Karena udah Varsnya udah kelihatan banget sih ini bakal bener-bener langsung Support. punya di mid lane untuk high ground defense dan juga clear wave yang benar-benar lebih pasti. Apalagi kita tahu sendiri Udil sangat disiplin sekali dengan wave minion yang ia miliki. Iya benar-benar. Dan untuk sekarang, Betul, Lapu-Lapu Retribution please. Lapu-Lapu Retribution. Please. Waduh. Make it real. Make it real sih bisa, Iya. tapi satu sih halnya. Lapu-Lapu aja dengan flicker dia udah susah menggapai belakang. Makanya itu gimana Lapu-Lapu pakai Retribution? Mau nggak mau, either way itu kalau misalkan ngomongin sustainability dia pakai Bloody Retribution, atau kalau misalkan dia mau movement speed ya dia pakai S Retribution. Dan ditambah lagi satu B, ini Lapu-Lapu itu agak sedikit lama untuk di jungler kalau menurut gua. Ngejunglernya lama dibanding Benedetta ya. Malah dari Lapu-Lapu sama Barat lebih cepetan Barat. Iyalah, Barat emang hitungannya sebagai jungler cepet dia untuk ngejunggle-nya. Dan Lebih untuk cepet banget. clearing minion juga cepet nanti dia di 5 menit awal. Dan untuk sekarang Barat Retribution is real, itu dia. Aduh, dukunnya pindah. Maaf. Apa-apa. Kan udah dibilang, Barat lebih cepat untuk ngelakuin clear minion dan carry tapi permasalahannya lawannya. Oh iya, tapi mau enggak. ini Ice Retribution gak sih kalau biar aman? Tapi kalau kali ini dia itu bisa diserang sebelum punya WON sama El Nino. Ini bakal enak banget. Minimal kayaknya dia bakal bikin brute force duluan sih untuk escape. Karena aku bilang kenapa Barat yang dapetin jungler kemungkinan besar karena beberapa belakangan Cherry Boy pakai Xbox. Terus kayaknya kemungkinan besar juga nggak tahu, gue belum pernah lihat Cherry Boy pakai Benedetta sih belakangan ini. Masih belum kelihatan assassin. Belum. Kemarin Benedettanya slot soalnya. Lancelot mah kita tahu lah ya. Udah nggak perlu dipertanyakan kalau itu. Pertama kali gue melihat Cherry Boy aja itu kan bener kan pakai Barat. Aduh. Emang tadi kan retribusinya kelihatan. Ada tas lo dong. Itu Pindah dulu dikit. Udah kita langsung masuk ke game aja. Dukunnya kali ini pindah ke Ranger mas sebentar saja. Kalau begitu kita bakal langsung lah. Ini NMA Grand Final Bracket di arah Haji sih terkena damage cukup besar dari Solar Rasi dan bahkan seperti kata Profesor KB. Gue bener Outrigo bener blacklist. Apanya? Lihat dong. Haji sih pakai Volpa. Iya. Ternyata bener kan Haji Z yang bakal ngisi di bagian damage-nya gitu loh. Lo bener bagian blacklist, gue Outrigo. Oke. Valid jadi caster kita. Bisa jadi caster. Berarti gue ganti nama dong. Aman. Bechan. Boncan kan? Oke. Berarti kamu apa? Nasi Ranger, nasi emas. Enggak saya. Apa? Lil Mas. Kan Lil Nuk sekarang namanya. Bener, itu dia. Tapi anyway kita sudah mulai memasuki early stage game dari Best of 3 series Outrigo Esports versus Blacklist International. Dan sementara itu kita melihat bagaimana nantinya Wise akan struggle sekali karena dia juga di sini nggak pakai weakness finder, jadi nggak akan ada efek slow tambahan, tapi dia punya movement speed untuk escape. Dan Edward secara bottom lane bakal itu dengan seorang Pai dan bakal sedikit kesulitan, masih level 3 Pai masih mau lebih, tapi di depan sana ada seorang Rasi flame shot, combo combro, guiding one dan satu pedang terakhir nggak masuk ke tubuh dari seorang Edward dan bakal di depan seorang Rasi dengan satu buah flicker karena dipukul mundur oleh seorang Rasi, dijemput oleh seorang Udil, lihat cover yang baik dan bahkan guiding one-nya Ada abang langsung mundur ke arah belakang dan ternyata menjemput pula seorang Pai, tapi di sisi lain Benedetta dari El Nino sepertinya baru saja mendapatkan 1 point kill di level yang ketiga. Di level yang ketiga belum ada Electro Final Blow dan Oheb benar-benar tertekan kali ini. Dia sesaat lagi akan mendapatkan level 4-nya dan kali ini Oheb benar-benar harus bertahan lebih lama lagi karena pressure yang diberikan El Nino tidak main-main. Oke, kita juga bakal lihat depan seri mereka dengan dinosaurusnya dan bahkan 1 poin lagi ditambahkan. Blacklist International terkena pressure dengan cukup banyak. Luar biasa di sini, benar-benar permainan yang indah dan bahkan Jordi El Nino memberikan 1 pressure kembali terhadap Oheb di arah top lane. Iya, 1v1 situation yang benar-benar buruk banget kali ini. Oheb benar-benar tertekan, sementara itu Shelly Boy. Mereka mau invasi jungle dan bahkan mengganggu pergerakan dari Wise-nya. Padahal Astrax unit pop out dan Udil mendapatkan 1 poin kill lagi, langsung ada Sailing Eagle dimakan. Detoros welcome to my channel dan 1 poin untuk Outrigo. Double kill. Udil dengan berupasannya El Nino dengan kill ini didapatkan performa dari Blacklist kali ini kehilangan 8 poin di early game. Profesor KB Filipin kali ini terkena serangan jantung setuk Wah, ini berat banget 8-0 di menit yang kedua, bahkan kali ini dengan gap 3000 gold. Teman-teman dari Outrigo seolah mengamuk di lower bracket. Mereka seolah ingin membuktikan bahwa mereka pantas masuk ke grand final. Tapi Oheb di sana melihat ada Shelly Boy, The Miracle Boy, lihat dengan dinosaurusnya Wise di depan sana, ditembol dengan Oh My Venus. Para pemain dari tim Outrigo, El Nino masih bisa membantu untuk clear minion dan bahkan belum level 4 dari seorang Rafaelanya.
Kali ini lihat bagaimana pergerakan dari Omai Venus yang masih level 3. Dia ketinggalan 2 level sama Rasi sebagai roamer. Dan Rasi benar-benar owning banget. Dia 6 poin kill participation. 303 artinya di sini Rasi megang 88% kill participation dari 3 menit awal. Lihat langsung coba dipasang kepada Kangka. Ini Gwenta dikeluarkan tapi Udil dengan Feather Strike-nya mencoba untuk mengcover. Oh my Venus masih di depan sana untuk memberhentikan pergerakan dari seorang burung Udil. Burung yang terlalu mengamuk tapi dibalaskan dengan ada Kupa. Gigit badam Kupa. Kupanya mengamuk dan memberikan sedikit dealing damage dari Hajizi juga. Itu memaksa agar Feather Strike-nya turun. Dan teman-teman dari Altrigo, dia langsung retreat, dia langsung ubah rotasinya. Dia coba press di bagian EXP lane-nya, biar setup turtle-nya bisa lebih pasti. Oke, ini bakal coba mundur. Never Nile to fall by the blow di arah belakang. Tapi Wise, coba dipaksa. Nino masih ada 1 poin dan maka Nino mau berduka dengan 1 buah poin. Setidaknya at least kali ini didapatkan oleh seorang Nino. Tapi ternyata shutdown yang cukup mahal didapatkan oleh seorang Wise. Langsung ada Windstorm ke depan sana. Spider Esther dikeluarkan dan bahkan Hajizi dikejar dengan 1 buah bulir jeruk terbaik Indonesia. Ditabrak begitu saja, masih ada 1 circling eagle dan bahkan Soulbloom mendapatkan 1 poin kill dari Hajizi. Dicoba kembali Udil dan masih bisa survive Rasi. Ini player benar-benar mahal banget kualitasnya. Gimana playermu kuat di aku tuh? Iya, itu dia dari Nur Delwin yang sempat ada muncul di Alter Meme. Oke, kali ini dan berkat para pemain dari tim Alter Ego, Celebrity Michael Boy dapetin 1 buah turtle dengan cukup mudah dan cukup indah. Dan dari bottom lane Edward pun gak bisa membantu mendekat ke arah pertahanan. Tapi lihat Jordi El Nino di belakang sana mengacak-acak mencoba untuk mengganggu pergerakan, ngasih pressure supaya mereka harus mundur dan mencoba mendapatkan 1 batu red di arah mid lane. Bakal ditukar di arah top lane sana, dikejar wings by wings. Pai di arah bottom lane masih cuma untuk 1 by 1 situation dengan seorang Edward yang bukan CEO Siren. Betul sekali, circling eagle. Dan bahkan masih ada Soulbloom mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill, tapi ternyata Rasi tidak mau nafsu karena Cilibonya juga sekarat. Terbagi poin dari Soulbloom yang diberikan terhadap seorang Oheb. Untungnya kalau tadi nggak terbagi, semua bulir-bulir jeruk terbaik bangsa menuju ke arah seorang Oheb. Bisa dipastikan Oheb ini bakal menjadi 1 statement lagi naik ke atas. Apa tuh? Bukan gitu, gak gitu dong. Bahaya. Untung kameranya lagi ke lane off, Don. Gelap. Tapi Pai masih 1v1 situation melawan Edward. Bahkan lihat bagaimana Pai memberikan pressure lagi di bawahnya ini di XP lane-nya ini karena berbeda 1 level. Oheb apa step? Oke. Berapa itu sekarang belakang dengan flicknya menuju ke arah belakang. Damage terlalu besar. Bahkan masih coba untuk menahan damage. Wise kali ini memberikan damage terhadap seorang Pai di cover oleh seorang Rasi. Wise menjadi pilihan Secret. Kau dekat Celiboy. Dan lagi-lagi anak kecil dinosaurusnya memakan, menginjak, memusnahkan Kari. Ini dinosaurus dari Celiboy benar-benar besar. Ini namanya dinosaurus bandel. Dia terbang sejauh mungkin dan bahkan ini menentang hukum alam bahwa dinosaurus itu ternyata ada yang terbang juga. Dan ini yang bisa kita bilang, dinosaurus tangannya kecil tapi dia bisa terbang. Makanya. Cuma Dino Boy. Bukan Dinonya Celiboy. Iya, bukan dino biasa. Bukan dino biasa. Dan Pai setelah mendapatkan pressure di bottom lane, setelah mengamankan 2 poin kill terhadap Edward dan juga Wise, kali ini lihat bagaimana teman-teman dari Alter Ego. Mereka nggak mau berhenti, mereka mau terus karena early game phase-nya ini punya Alter Ego. Ternyata Jordi El Nino mencoba clear minion begitu saja di sana. Never dari keluarga, Bester bahkan 1 poin dalam seorang Wise. Nafsu birahi ternyata execute-nya in the merit ya guys ya. Salah target untuk 1 poin sekali dapat dan seorang Jordi El Nino. Tadi ke arah belakang, Edward seorang diri, gak ada ke arah Udil. Tapi ternyata dash-nya menuju ke arah belakang, gak ada strike untuk Udil. Gak ada Profesor KB. Yes, dan bahkan Blacklist mencoba untuk stick together. Namun kali ini Omai Venus juga harus lebih berhati-hati karena Rasi lagi dan lagi selalu memberikan pressure dan selalu meng-cancel, selalu mendinai rotasi dari teman-teman Blacklist International ketika mereka mau bergerak ke arah jungle atau bahkan ke side lane. Dan kalau misal Profesor KB lihat kayaknya gameplay dari seorang Rasi ini seperti Omai Venus. Seperti menggunakan Matilda, benar-benar mengganggu ke arah belakang, gak peduli apapun terjadi. Lihat Soulbloomnya selalu di spam begitu saja. Sunwise di sana memberikan damage terhadap seorang Celiboy dan memaksakan orange buff yang dimiliki Wise. Meanwhile di cover 2 orang retributionnya kali ini bukan retri kill dari seorang Celiboy, The Miracle Boy. Yes, bahkan kali ini lihat bagaimana Rasi memberikan early pressure yang Feather Strike-nya gak bisa sana. Kenapa saya dikeluarkan? Masih bisa kamu dapat ke promo dengan paket 3-4 Marilla. Profesor KB wombo combo combro pakai
roket hemat panas 1 dengan 2 dada dengan patah dengan nasi langsung hilang oleh seorang Alter Ego Dan Esports. jangan lupa ST Manis sebagai penutup indahnya dengan 4 poin kill Alter Ego Esports makin lebih mantap lagi karena mereka tidak ada yang di trade kill sama sekali. Feather Ice Strike-nya kena 2 on point dan hanya tersisa Oheb. Oheb bahkan tentu dengan Lunox tidak akan bisa melakukan defense sendirian melawan 3 hero yang kuantitinya lebih banyak daripada Blacklist International. Kuantiti lebih banyak ditambah dengan hero yang cukup tebal. Dan lihat di sini dipaksa dengan soulblade-nya. Rasi kembali memberikan pressure bahkan gak ada cover untuk Rasi sama sekali. Profesor, apa yang harus dilakukan Blacklist untuk setidaknya memberikan pressure kembali, memberikan nafas untuk timnya. Mereka nggak bisa sih terus-terusan nongol di depan Alter Ego Esports. Alter Ego Esports seolah gak berhenti-hentinya untuk melakukan kill terhadap satu persatu member dari Blacklist International. Dan sementara itu kebalikannya, Blacklist semakin dia dimakan, semakin Alter Ego juga jaya-jaya-jaya. Oke, Alter Ego, jaya. Oke, Lord sudah terbuka. Kali ini Rasi di depan sana, Coding seorang out. diri. Memaksa dengan satu buat sebelumnya. Oh my Venus menjadi pilihan, tapi WSK-nya melihat adanya informasi yang diberikan hilangnya peredaran pasukan Alter Ego. Asli, Rasi dari tadi di depan, circling Eagle, coba untuk nabrak siapapun yang dia mau. Soul Bloom, poking damage, mundur lagi dengan Guided Wing. Oke, guiding Rasi, win-nya kali ini masih dapat dipaksa. Dan di depan sana, Sally Boy dan Medical Boy walaupun dengan posisi mana ini dia tidak boleh terlalu nafsu dan birahi. Ingat, mereka ini memiliki satu buah pasif yang cukup berbahaya. Benar sekali dan Pasif ingat, jambu. pasif jambu. Alter Ego Esports tidak boleh bermain selenggang leha di atas menit 12 sampai dengan 15. Betul. Karena itu adalah momen di mana pasif jambu akan aktif dan tentunya blunder akan sangat possible terjadi. Yes, benar banget. Dan para pemain dari tim Alter Ego Esports sepertinya mendapatkan satu buah lot yang terhormat dengan cukup mudah. Meanwhile di depan sana, mencoba digigit dari suara Rasi. Kan dikeluar masih ada satu buah flicker. Oh my God. Tanpakan Rasi membuang soft skill yang cukup banyak dari Blacklist. Tapi sayangnya Blacklist belum berhasil mendapatkan apapun. Tidak ada point kill dari suara Rasi. Tidak ada shutdown. Yes, dan Lordnya akan bergerak ke bagian mid lane. Kali ini kita akan melihat Alter Ego Esports apakah mereka mampu untuk mengeksekusi dengan hanya satu Lord kali ini. Walaupun belum di enhance. Blacklist International baru mendapatkan 2 poin kill sementara berbanding dengan 16. Ini dia Alter Ego Esports, dia sadar dia nggak boleh terlalu kemakan satu-satu karena kari. Tapi lihat kali ini ada Rasi depan sana dan bakal ada Alekto Panobol ke arah belakang dari seorang El Nino dengan pada dipaksakan satu buah Peter Esrik di belakang sana di cutting 3 minit yang berbeda. Bahkan El Nino memberikan damage, perfect ke arah belakang, flicker langsung masuk ke arah dalam. Lihat, Pai terlalu birahi membuat satu hilang. Wes juga harus tumbang dan fokus ke arah base-nya. Alter Ego memaksakan keadaan dan Edward gak bisa membuat para pemain dari tim Alter Ego harus mundur. Profesor KB, Pai terlalu birahi. Betul sekali dan bahkan kali ini tersisa 4 lawan 4 di arah depan base-nya mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dari Blacklist International. Feather Ice sudah di pop out dan bahkan mengincar ke arah Oheb. Oheb flick out ke arah belakang, double knockout strike mencoba untuk bertahan tapi masih ada circling Eagle dan ditabrak begitu saja Soul Bloom coming in ke arah Edward tapi Edward masih Jordi El Nino dengan satu buah Electro Final Blow execute juga mendapatkan satu tapi El Nino double kill dan dia harus ditumbangkan karena Wise sudah survive. Harta kembali ke lane of Dawn tapi di arah bottom lane. Satu buah pedestrian dikeluarkan. Satu hit terakhir. Dan bahkan monster kill. Bonfire. Terbakarlah Wise di belakang sana. Lihat itu burung mengesbalang burung dengan patokan naga apinya. Sikling Eagle dikeluarkan dari belakang. Aliji menjadi pilihan. Orang terakhir bakal wipe out. Tapi ternyata slam shotnya belum bisa menumbangkan karena 3 player bahkan 4 sudah kembali hadir dan Mundur. Ingat, ketika kamu tidak bisa mendapatkan apa yang kamu mau, lebih baik mundur. Kawan, sadarlah. Karena sesuatu yang kamu inginkan dengan cepat itu tidak selamanya hasilnya baik. Betul. Yang instan itu tidak baik. Betul Jadi sekali. lebih baik daripada dipaksakan, mending direlakan. Hal yang baik secara instan hanya Ultimate Export. Yes, benar. Last Insanity. Insanity. Iya. Blade Blade of Despair ternyata Sabar. diamankan oleh El Nino. Yes, dia butuh damage. Dia butuh damage dan sementara itu kalau misalkan dari sustainability dia udah cukup banget. Dia punya War X artinya dia punya darah tambahan 550 darah dan ditambah dengan Brute Force dia punya 770 darah di sini. Sehingga kita nggak heran tadi kayak Oheb. Sikling ke arah belakang menjadi pilihan ternyata Lunus setelah udah pilihan satu didapatkan Udil tertangkap begitu saja. Tapi Rasi masih mau lebih. Haji bersama dengan para kawanannya harus tumbang satu hilang. Dimakan Lek dan bahkan Edwardnya tertinggal. Knockout segera dikeluarkan gak bisa goyang maunya dipulangkan. Double kill. Tersisa 2. Oh my Venus. Oheb gak punya release. Dan tersisa 4 darah terakhir. Gila. Oh my Venus still alive.
jaya. Dan kali ini benar-benar berjaya untuk mendapatkan game yang pertama dengan pressure early mereka yang sangat luar biasa. Alter James, hashtagnya bisa kalian spam di kolom komentar dengan bendera Indonesia, tentunya dengan poin 25 Alter Ego, jaya. Alter Ego, jaya. Wih, gila benar-benar